Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GBD El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Saya ambil dari pembacaan kita dalam kitab Ayub pasal 39 ayat 34 sampai 38. Sekali lagi, Ayub 39 ayat 34 sampai 38. Demikianlah bunyi dari firman Tuhan. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Puji Tuhan, dalam pembacaan kita pasal yang ke-39 dalam kitab Ayub ini adalah merupakan jawaban Tuhan atas keluh kesah Ayub. Pada pasal-pasal sebelumnya, bagaimanakah Ayub ini sekalipun dia orang yang jujur, saleh, memiliki iman yang kuat atau kehidupan rohani yang baik, tetapi sebagai manusia juga tidak luput bahwa dia sempat mengeluarkan keluhan-keluhan. Nah, manusia ketika merasa dirinya lebih baik karena apa yang diperbuatnya, maka dengan mudah dan cepat segera meninggikan diri. Karena menganggap bahwa yang dilakukannya baik, yang dilakukannya adalah hal-hal yang mungkin sesuatu hal yang tidak merugikan dan lain sebagainya. Saya memberikan tema renungan firman Tuhan, merendahkan diri lebih baik daripada meninggikan diri. Ayub, kita tahu bersama bahwa kehidupan Ayub sebagai orang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, bahkan di dalam peribadahannya kepada Tuhan itu dipuji oleh Allah sendiri. Namun kalau kita melihat bagaimanakah keluhan-keluhan daripada Ayub sebagai orang yang takut, sebagai orang yang saleh di hadapan Tuhan, ternyata bahwa tanpa disadari ini menimbulkan sebuah kesombongan rohani, kesombongan yang dia ucapkan di hadapan Allah. Oleh sebab itu di dalam pasal 38 di sana Tuhan pun menyatakan diri, mengungkapkan bagaimana kekuasaannya, kebesarannya lewat apa? Lewat ciptaan alam semesta, sehingga pikiran daripada Ayub dibukakan oleh Tuhan. Dalam Ayub 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua, kesombongan yang seperti apa yang dilakukan oleh Ayub ini? Dalam Ayub pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang kedua, di sana dikatakan, aku telah bosan hidup, aku hendak melampiaskan keluhanku, aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku. Aku akan berkata kepada Allah, jangan mempersalahkan aku, beritahukanlah aku, mengapa engkau berperkara dengan aku. Dalam ungkapan ini Bapak Ibu, bahwa yang dilakukan atau diungkapkan oleh Ayub seolah-olah dia mau mengatakan bahwa aku kan orang baik, aku sudah melakukan hal-hal yang baik. Kemudian dia berkata, mengapa Tuhan mau berperkara dengan aku? Apa urusannya? Nah, ungkapan-ungkapan ini tanpa disadari ini adalah ungkapan kesombongan daripada Ayub, sehingga dia tidak menyadari bahwa hal itu juga menyakitkan hati Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan pernyataan-pernyataan kepada Ayub di dalam jawabannya. Pembacaan kita ini tadi di ayat yang ke-35, di sini dikatakan jawaban Tuhan berkata demikian, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Manusia memiliki pengertian, memiliki hikmat, memiliki kemampuan yang sangat terbatas. Dalam kemampuan yang terbatas ini, terkadang salah mengerti dengan tindakan atau pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan kerjakan atas hidupnya. Ayub, dia merasa bahwa
selama ini dia sudah hidup rohani, dia sudah hidup menjadi orang baik, sudah hidup melakukan seperti sebagaimana dia melakukan kewajibannya di hadapan Allah. Dia baik, dia orang yang jujur, orang yang saleh. Sehingga ketika sesuatu yang tidak baik terjadi dalam hidupnya, dia protes kepada Tuhan, dan itu menjadi sebuah kelemahan sebagai manusia, bahwa ada kesombongan yang tanpa disadarinya. Dia merasa baik, dia merasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Alkitab berkata dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6, kesalehan kami seperti kain kotor. Kebaikan manusia, semua perbuatan-perbuatan kita sebagai manusia itu tidak akan pernah bisa membayar kebaikan Tuhan atau bisa nyogok sama Tuhan gitu ya, supaya Tuhan itu berlaku baik sama saya dan saya tidak pernah mengalami sesuatu apapun. Tetapi Tuhan yang memiliki hikmat yang sangat besar, yang tidak terbatas, itu tidak bisa dibatasi oleh pikiran kita. Karena setiap hal yang Tuhan buat, yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan manusia, Tuhan punya tujuannya yang besar. Mengapa kita harus merendahkan diri? Karena sebagai manusia kita tidak akan pernah mampu berbantah dengan Yang Maha Kuasa. Tuhan punya kuasa, Tuhan punya kedaulatan tertinggi atas kehidupan semua ciptaannya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 5 bagian B dan Yakobus 4 ayat 6b, di sana firman Tuhan berkata, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Oleh sebab itu bahwa renungan saya memberikan tema merendahkan diri lebih baik daripada meninggikan diri, karena akan ada dampaknya. Bagaimanakah orang yang meninggikan diri, atau ada berkatnya bagi orang yang merendahkan diri. Dan ini yang perlu menjadi perhatian bagi kita. Orang yang meninggikan diri atau congkak, kebiasaan yang dilakukannya adalah, perilaku yang dia perbuat adalah menganggap Tuhan bisa diatur oleh kemauan manusia. Menganggap Tuhan berlaku tidak adil, selalu mempersalahkan Tuhan atas apa yang terjadi. Satu contoh adalah kehidupan umat Israel ketika di padang gurun, ketika menghadapi gak ada air, haus, ketika menghadapi kelaparan, maka yang keluar dari mulutnya adalah dia mempersalahkan Musa yang membawa mereka keluar dari Mesir. Padahal bahwa mereka dibawa keluar dari tanah Mesir itu adalah ada rancangan Tuhan yang begitu besar bagi mereka. Ini yang seringkali tidak kita sadari, saudara, bahwa terkadang hal-hal yang tidak baik dikerjakan Tuhan dengan tujuan yang baik, namun karena kita merasa lebih baik, merasa bisa mengatur diri dengan baik, sehingga tanpa kita sadari kita sombong di hadapan Tuhan. Orang yang merendahkan diri adalah mengakui Tuhan yang punya kedaulatan tertinggi atas hidup manusia. Percaya di balik semua yang dialami, Tuhan punya rencana. Tidak menyalahkan Tuhan, tetapi lebih bercermin diri atau introspeksi diri. Tidak selalu menyalahkan keadaan atau menyalahkan Tuhan. Ini adalah merupakan kehidupan atau orang-orang yang menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak ada hal-hal baik yang bisa kita pakai itu untuk mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup kita, bukan kita yang berkuasa atas Tuhan. Kita ada di bawah kedaulatannya Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan dan kita sadari bahwa segala sesuatu yang kita buat, yang kita kerjakan adalah semuanya atas ketentuan dan keputusannya Tuhan. Yang harus kita lakukan dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ada saatnya Tuhan yang akan meninggikan kita tanpa kita harus meninggikan diri, tanpa harus kita menyombongkan diri. Baik itu sombong rohani atau kesombongan apapun juga, itu adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan dan pasti ditentang oleh Tuhan. Hasil orang yang meninggikan diri di dalam Yakobus tadi, Yakobus 4 ayat yang ke-6, bahwa orang yang congkak itu ditentang oleh Tuhan. Tetapi
hasil orang yang merendahkan diri adalah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang kita mengalami kelemahan sebagai manusia, tetapi saat kita mau terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan senantiasa menyatakan belas kasihannya kepada kita kalau kita mau tunduk, setia, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kesimpulannya adalah Tuhan yang berdaulat dan berhak mengatur hidup kita, dan mari kita tetap merendahkan diri dan percaya bahwa semua yang Tuhan kerjakan adalah punya tujuan yang besar atas kehidupan kita. Jangan sampai dengan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, kita mempersalahkan Tuhan, tetapi kita meresponi dengan pikiran yang positif, percaya bahwa ada maksud Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kita. Ayat penutup di dalam Yeremia 10 ayat yang ke-23, firman Tuhan di sana berkata, Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hidup baik, hidup tidak baik, diberkati maupun belum diberkati, ada waktunya Tuhan yang Tuhan kerjakan. Yang jelas bahwa Tuhan memiliki rencana, waktu yang indah untuk senantiasa menyatakan kasih karunia dan kemurahannya bagi kita yang percaya. Oleh sebab itu mari kita terus tetap merendahkan diri supaya ketika tepat tiba waktunya kita akan ditinggikannya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur buat setiap kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Engkau beri dan Engkau anugerahkan bagi kami. Ajar kami seperti firman-Mu agar kami tidak menyombongkan diri kami karena kekuatan, karena hikmat, karena kemampuan kami terbatas. Biarlah kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada Engkau yang berdaulat atas kehidupan kami. Kami bersyukur buat setiap teguran, nasihat dari firman-Mu itu yang akan menjadikan kami berubah setiap hari. Semakin hari semakin indah dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.